pengucuran isi tulisan. Yang kedua, spesifik dan terdapat kata kunci, relevan, dan menarik perhatian orang yang ingin baca. Selanjutnya, tidak ada boros kata atau tidak boleh ada kata yang sama dalam satu judul. Yang keempat, harus menggunakan huruf kapital sesuai kaidah KBBI dan dicetak tebal atau bold. Yang kedua, itu adalah pembuatan identitas dari penulis jurnal. Ada 3 hal wajib yang harus ada pada identitas penulis. Yang pertama, itu nama lengkap, dan untuk nama ini tanpa gelar. Kemudian, afiliasi dari si penulis seperti dari mana asal prodinya, fakultas, universitas, dan juga alamatnya. Kemudian yang ketiga adalah akun email dari si penulis. Untuk contohnya adalah seperti yang ada di bawah ini. Untuk nama penulisnya adalah Sugianto, kemudian ini yang baris kedua ini adalah afiliasinya, dan Jalan Laksari Sucipto ini adalah alamatnya. Kemudian yang paling bawah ada email sugianto6206@gmail.com adalah akun emailnya. Itu adalah hal-hal yang wajib yang harus ada pada identitas penulis jurnal. Yang ketiga yaitu abstrak. Penulisan abstrak terdapat struktur, yaitu yang pertama menulis latar belakang secara singkat. Kemudian yang kedua menyebutkan tujuan penelitian. Yang ketiga menjelaskan metode penelitian, dan yang keempat paparkan hasil utama. Kemudian kesimpulan itu tertulis dalam abstrak juga ya. Kemudian yang keenam yaitu menambahkan kata kunci, di mana dalam kata kunci terdapat dari 3 sampai 5 kata. Selanjutnya adalah langkah keempat dalam penyelesaian KTI, yaitu ada pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini terdapat 4 poin utama. Yang pertama ada latar belakang yang berisi pemaparan mengapa topik penelitian penting untuk dikaji, dilengkapi data dan fenomena yang terjadi. Lalu yang kedua ada rumusan masalah. Nah, pada rumusan masalah ini berisi pertanyaan utama yang ingin dijawab, disusun secara jelas, spesifik, dan menjadi dasar dari penelitian secara keseluruhan. Lalu yang ketiga ada tujuan dari penelitian. Jadi ini itu menjelaskan apa yang ingin dicapai atau dibuktikan melalui penelitian dan harus selaras dengan rumusan masalah. Dan tujuan selanjutnya ada manfaat dari penelitian. Nah, bagian itu memuat manfaat teoritis untuk pengembangan ilmu, serta manfaat praktis bagi pihak seperti sekolah atau universitas dan juga masyarakat. Selanjutnya yang kelima adalah pembahasan. Nah, di pembahasan ini itu harus relevan dengan topik, yang dimana topiknya ini berisikan nantinya harus linear pembahasannya. Nah, selanjutnya yang kedua ada objektif. Nah, data yang kita dapatkan itu harus bersifat fakta. Nah, yang ketiga di sini logis dan sistematis. Dalam pembahasan itu diisi harus penulisannya secara logis dan sistematis tentunya. Nah, yang keempat harus bersifat orisinal atau asli, bukan milik orang lain. Yang selanjutnya, yang kelima, di sini valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, data yang dituliskan di pembahasan ini harus bersifat valid dan juga data tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang terakhir, di sini menggunakan bahasa ilmiah dan tidak mengandung diskriminasi. Baik, untuk langkah yang keenam, dalam penyusunan karya tulis ilmiah adalah menyusun kesimpulan dan saran. Di mana kesimpulan adalah bagian akhir dari perangkum hasil utama penelitian secara singkat, padat, dan langsung pada inti temuan. Isinya bukan pengulangan isi pembahasan, tetapi penegasan jawaban dari rumusan masalah atau tujuan dari penelitian. Lalu berikutnya ada saran, teman-teman. Saran itu adalah bagian akhir dari artikel yang berisi rekomendasi berdasarkan hasil penelitian, baik untuk penelitian selanjutnya ataupun pihak terkait yang akan menerapkan hasil penelitian tersebut. Langkah yang ketujuh yaitu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka harus ditulis berdasarkan abjad A sampai Z berdasarkan nama penulis. Yang kedua, format nama penulis dimulai dari nama belakang diikuti inisial. Nah, yang ketiga, tahun terbit ditulis setelah nama penulis dalam tanda kurung. Nah, judul buku dan artikel bercetak miring dengan hanya huruf pertama yang berbentuk vertikal. Nah, yang kelima, untuk jurnal sertakan nama, volume, nomor, dan halamannya. Nah, yang terakhir, baris kedua dan seterusnya menjorok masuk ke dalam. Baik teman-teman, pasti kalian mencari metode penelitian kan? Nah, jadi kalau misalnya kita buat artikel ilmiah dengan cara studi literatur, kita tidak memerlukan metodologi penelitian, karena metode penelitian itu terkhusus pada artikel ilmiah yang melakukan observasi langsung atau penelitian langsung, seperti metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalam.